Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan lagi dalam sesi daring pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari struktur teks deskripsi dan jenis pengembangannya. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Sebelum mempelajari lebih jauh struktur teks deskripsi, perlu kita ketahui bahwa bila ditinjau dari bentuknya, ada dua jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua, teks deskripsi menjadi bagian dari teks lain. Di sini dicontohkan teks deskripsi yang menjadi bagian sebuah novel yang menggambarkan salah satu latar atau setting sebuah novel. Malam telah larut, para santri di Tebu Iring telah berada di biliknya masing-masing bersama hati yang dipenuhi kehati-hatian dan kewaspadaan tingkat tinggi. Tetapi ada pula yang masih belum tidur, duduk-duduk di luar bilik. Beberapa orang pun tampak berjaga-jaga sambil membawa tongkat. Suara orang ngaji sudah tak lagi terdengar lagi. Lampu-lampu di masjid sudah dipadamkan. Nah, ini teks deskripsi yang merupakan bagian dari sebuah novel. Apabila teks deskripsi berdiri sendiri sebagai sebuah teks, maka strukturnya terdiri atas identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Bagian pertama, bagian identifikasi, memberikan gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan. Bagian ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Ini adalah contoh bagian identifikasi. Pada contoh ini dideskripsikan nama objek, gambaran umum objek, dan lokasi objek. Kalimat-kalimat yang diwarna merah ini merupakan deskripsi nama objek. Kemudian kalimat yang ditulis dengan warna hitam merupakan deskripsi umum objek, dan kalimat yang berwarna hijau merupakan lokasi objek yang dideskripsikan. Bagian yang kedua dalam struktur teks deskripsi adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, misalnya bagian-bagiannya, komposisi warnanya, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis.
Perincian juga dapat berisi apa yang didengar, mendengar suara apa, seperti apa suara-suara itu, penulis membandingkannya dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis, bagaimana dan seperti apa suasana batin yang dialami atau dirasakan penulis. Ada 4 jenis pengembangan deskripsi bagian, yaitu pengembangan deskripsi bagian berdasarkan ruang, berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berdasarkan proses sesuatu berlangsung, dan berdasarkan pemfokusan. Deskripsi bagian berdasarkan ruang ini berisi bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, lalu bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama-nama ruang dan ciri-cirinya. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya mendeskripsikan keindahan pantai, digambarkan keindahan bawah lautnya, keindahan bibir pantainya, ombak dan pasirnya, serta pemandangan tumbuhan dan hewan pantainya. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau intinya, dan penutupnya. Misalnya penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, ketegangan mulai meluruh, dan bagian penutup. Deskripsi bagian berupa pemfokusan berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desainnya yang unik dengan cat merah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Baiklah, sekarang mari kita perhatikan contoh-contoh pengembangan deskripsi bagian. Pada contoh deskripsi bagian ini dideskripsikan ruang-ruang dalam sebuah musala, yaitu serambi, ruang utama, dan tempat wudhu. Berikutnya, contoh pengembangan deskripsi berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Pada contoh ini dideskripsikan bagian bibir pantai dan bagian bawah laut. Selanjutnya adalah contoh deskripsi bagian yang dikembangkan berdasarkan proses berlangsungnya sesuatu. Pada contoh ini dideskripsikan berlangsungnya
peristiwa pasca prosesi wisuda. Bagian ketiga dalam struktur teks deskripsi adalah penutup. Bagian penutup berisi simpulan atau kesan umum terhadap objek yang dideskripsikan. Demikian kiranya sekilas pembahasan tentang struktur teks deskripsi dan jenis pengembangan deskripsi bagiannya. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran dengan topik bahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.